Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Firmansyah pada perkuliahan manajemen jaringan pertemuan ke-12 yang membahas tentang network maintenance. Nah, network maintenance ini sangatlah perlu dilakukan ketika kita menjadi seorang network administrator. Kenapa? Dikarenakan ketika kita tidak melakukan perawatan terhadap kinerja jaringan kita dipastikan akan mendalami sebuah permasalahan, baik permasalahan yang mungkin terjadi secara personal ataupun kesalahan di dalam jaringan karena traffic yang begitu berat. Jadi kita coba melakukan perawatan di dalam jaringan kita. Perawatan yang paling gampang itu ya seperti ada kerusakan hardware, kerusakan software, bahkan sampai konflik di dalam alokasi IP address ataupun adanya terjadi penyerangan di dalam jaringan kita. Nah, kita bisa melakukan manajemen untuk melakukan network maintenance ini. Apa saja sih yang perlu kita siapkan ketika ingin melakukan network maintenance ini? Network maintenance atau pemeliharaan di dalam sebuah jaringan adalah sebuah kegiatan yang diperlukan untuk menjaga agar jaringan kita berfungsi dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan di dalam sebuah organisasi. Ataupun network maintenance ini adalah sebuah kegiatan untuk memastikan jaringan dapat berjalan stabil sesuai dengan kebutuhannya. Ada beberapa contoh aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai network maintenance, itu adalah seperti melakukan instalasi dan konfigurasi terhadap hardware dan software, perawatan, mungkin kita bisa melakukan perawatan kabel secara berkala, terutama kabel-kabel yang sifatnya outdoor. Mungkin kita bisa secara rutin setahun, 2 tahun, 3 tahun ataupun 5 tahun sekali untuk melakukan instalasi baru terhadap kabel-kabel tersebut. Ada juga untuk hardware ataupun software, karena ada hardware yang mungkin saat ini masih dengan spesifikasi barang ataupun perangkat terbaru ataupun terbaik. Mungkin 2 tahun ataupun 3 tahun, 5 tahun ke depan perangkat tersebut akan tertinggal, serta software-software dipastikan untuk selalu update terhadap software-software yang digunakan. Khususnya adalah update untuk antivirus, karena banyak virus-virus baru, bahkan ransomware pun juga sudah ada ransomware yang terbaru lagi. Jadi dipastikan kita bisa melakukan maintenance terhadap software ataupun hardware serta infrastruktur di dalam jaringan. Selanjutnya adalah melakukan monitoring terhadap performa dalam jaringan. Apakah kapasitas jaringan yang kita gunakan saat ini telah sesuai? Apakah spesifikasi jaringan yang kita gunakan saat ini mampu mendukung kinerja kita menjadi lebih baik ataupun tidak? Ini bisa menjadi tolak ukur dalam melakukan maintenance dalam jaringan. Bayangkan, ketika dalam sebuah kantor tidak adanya maintenance ataupun tidak adanya monitoring terhadap alokasi bandwidth ataupun manajemen bandwidth, semua customer ataupun semua pengguna, semua user dapat melakukan berlomba-lomba untuk mendownload sebuah file, biasanya sebuah film, video. Nah, hal ini dapat menjadi sebuah permasalahan di dalam monitoring jaringan kita. Kita bisa melakukan maintenance-nya dengan bagaimana mengimplementasikan konfigurasi manajemen bandwidth. Selanjutnya adalah melaporkan berbagai masalah terhadap kinerja jaringan ataupun troubleshootingnya. Kita bisa melaporkan troubleshooting yang terjadi untuk bagaimana menyelesaikan troubleshooting itu ataupun memecahkan masalah yang terjadi di dalam troubleshooting itu. Kalau kita berbicara di tugas akhir ataupun skripsi, berarti ada jaringan berjalan, ada pula jaringan usulan. Berarti ada sebuah permasalahan di dalam jaringan berjalan, maka dari itu kita buatlah sebuah jaringan yang lebih baik untuk meminimalisir terjadinya permasalahan yang sebelumnya terjadi.
Selanjutnya adalah merencanakan ekspansi network, berarti bagaimana bagi kita untuk melakukan pengembangan terhadap kinerja jaringan kita. Lalu melakukan dokumentasi network dan berbagai perubahan pada jaringan kita. Dokumentasi network ini sangat penting ketika kita menggunakan beberapa network di dalam jaringan kita ataupun beberapa device di dalam jaringan kita. Ketika kita tidak melakukan dokumentasi jaringan dengan baik, maka kita sebagai network administrator pun akan mengalami kesulitan ketika terjadinya troubleshooting di dalam jaringan kita. Bayangkan ada 10 router, ada 10 switch. Satu switch mengalami kendala, kita akan mencari ke 10 switch itu yang mana mengalami error ketika kita tidak melakukan pendokumentasian terhadap jaringan kita dengan baik. Pendokumentasiannya seperti apa? Paling mudah adalah pendokumentasian berdasarkan hostname. Kita berikan hostname terhadap interface kita. Kita berikan identitas terhadap perangkat-perangkat yang kita gunakan untuk mempermudah kita ketika terjadinya trouble di dalam jaringan kita. Selanjutnya masih berbicara tentang network maintenance. Network maintenance pun juga memastikan segala kegiatan yang terjadi di dalam jaringan kita sesuai dengan kebijakan, sesuai dengan polis ataupun regulasi, sesuai aturan ataupun standar. Jadi kok maksudnya seperti apa? Karena di dalam sebuah perusahaan dipastikan memiliki aturan ataupun polisnya. Contoh, saya tidak diizinkan untuk membuka jaring sosial, tapi saya mencoba melakukan perubahan DNS untuk membuka di jaring sosial, ataupun saya mencoba menginstal proxy agar masih dapat melakukan akses ke dalam jaring sosial. Nah, ketika kita menjadi seorang network administrator, kita bisa melihat log-lognya, bisa melihat track-tracknya dia. Oh, Firmansyah lagi mencoba membuka Facebook menggunakan proxy. Nah, bahkan dari itu kita bisa mencoba menerapkan siapapun yang melakukan instalasi proxy dalam jaringan kita, statusnya dipastikan akan off ke dalam jaringan. Ataupun siapapun yang melakukan perubahan DNS secara manual, klien tersebut akan off juga. Jadi klien akan terhubung ke jaringan kita, dipastikan harus mengikuti kebijakan yang telah ditentukan. Ataupun kita bisa memberikan kebijakan ketika ingin melakukan akses ke dalam jaringan sosial hanya di saat jam makan. Jadi berdasarkan schedule yang telah ditentukan. Selanjutnya, network maintenance pun juga mampu untuk mengamankan network dari gangguan baik dari serangan eksternal maupun pihak internal. Pihak eksternal itu berarti bisa serangan dari luar, berarti ada jalur publik yang mencoba melakukan akses. Ini bisa kita minimalisir, kita batasi. Akses dari luar hanya untuk IP sekian, hanya untuk perangkat sekian. Kita bisa menggunakan firewall based police, bisa menggunakan access list, bisa menggunakan inbound ataupun outbound, in interface ataupun out interface, dan bisa meminimalisir siapa saja yang boleh akses ke dalam jaringan kita. Kita buat lebih spesifik, bukan hanya menggunakan user dan password, tapi juga lebih spesifik IP dan perangkatnya, ketika untuk meminimalisir terjadinya penyerangan dari pihak eksternal. Pihak internal ini penyerangan mungkin yang paling berbahaya bagi saya pribadi. Kenapa? Karena pihak internal mengetahui segala seluk-beluk data perusahaan. Biasanya penyerangan internal ini ada seperti sebuah karyawan yang mengeluarkan diri secara tidak terhormat, dan seorang karyawan tersebut mempunyai akses ataupun peran yang penting di dalam perusahaan tersebut, biasanya akan mencoba untuk melakukan penyerangan ke dalam jaringan kita. Kegiatan network maintenance dapat bersifat proaktif, yaitu melakukan pencegahan sebelum terjadi permasalahan, ataupun reaktif, tindakan dilakukan setelah kejadian. Jadi kita bisa ketemu dulu bagaimana mengamankan jaringan sebelum adanya penyerangan, atau kita bisa melakukan maintenance perawatan jaringan kita ketika sudah adanya permasalahan. Jadi ada dua buah sifat dari network maintenance ini. Selanjutnya, berdasarkan jenis metode yang digunakan, salah satu vendor Cisco di dalam sebuah jaringan ada sebuah namanya vendor Cisco. Cisco mengelompokkan
Network maintenance menjadi beberapa model seperti backup, fault management, configuration management, accounting management, performance management, and security management, ataupun yang disingkat adalah FCAPS. Itu yang dari Cisco, merupakan model yang didefinisikan oleh ISO, International Organization for standarisasi dari internasional yang mengatur standarisasi di dalam khususnya bidang teknologi informasi. Lalu ada juga IT Infrastructure Library, itu untuk melakukan pendefinisian ataupun perekomendasian sekumpulan praktik untuk memenuhi tujuan terbaik di dalam bisnis infrastruktur jaringan. Lalu ada Telecommunication Management Network, ini bisa digunakan oleh provider ISP, merupakan model variasi, berarti masih ada sebuah sinkronisasi dengan model yang pertama. Targetnya seperti yang saya bilang di ISP ataupun pihak telekomunikasi. Targetnya adalah untuk melakukan manajemen di dalam telekomunikasi jaringan. Selanjutnya network maintenance, Cisco Lifecycle Service. Ini digunakan untuk maintenance dalam jaringan, baik yang meliputi persiapannya, perencanaannya, desainnya, implementasi, operasi, sampai bagaimana melakukan optimalisasi. Kalau saya bilang seperti ada urutan hierarki apa yang harus kita lakukan dari persiapannya sampai jaringan ini dapat digunakan secara maksimal. Jadi ada seperti alur-alur yang harus kita lakukan untuk menerapkan jaringan dengan baik. Selanjutnya network maintenance yang selanjutnya adalah beberapa pekerjaan rutin yang terjadi dengan maintenance network tanpa melihat model ataupun melihat vendor ya berarti. Yang pertama adalah biasanya kita mampu melakukan perubahan konfigurasi. Kenapa kita bisa melakukan perubahan konfigurasi? Perubahan konfigurasi biasanya umum dilakukan ketika ada bug ataupun ketika ada user pengguna yang telah melakukan akses ke dalam jaringan kita, telah melampaui polis ataupun kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini dapat kita lakukan dengan melakukan perubahan konfigurasi, perubahan implementasi. Yang sebelumnya mungkinkah di jaring sosial tertutup tiba-tiba terbuka, Facebook, YouTube jadi terbuka, berarti kita harus sedikit melakukan perubahan konfigurasi bagaimana agar pengguna yang mencoba melakukan akses dalam di jaring sosial tersebut sudah tidak bisa. Lalu juga ada untuk mengganti hardware yang gagal ataupun sudah uzur ya, sudah lama usianya, sudah lanjut usia, berarti mungkin sudah senja umur dari hardware itu. Karena ketika kita tidak mengganti hardware ataupun perangkat jaringan, perangkat tersebut akan ketinggalan security-nya. Enggak semua fitur untuk keamanan jaringan yang saat ini masih tersedia dengan perangkat 5 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu. Jadi kita mencoba untuk upgrade baik software maupun hardware, serta melakukan backup secara rutin. Backup secara rutin gimana? Jadi kita mempunyai backupan. Hari ini kita melakukan backup, mungkin besok data center kita terserang dari luar. Berarti kita masih punya file backupnya untuk mengembalikannya, file yang terakhir. Bayangkan ketika kita tidak melakukan backup secara rutin. Backup secara rutin berarti kita melakukan backup secara sistem saja, bukan secara manual. Jadi ada backupnya. Lalu mengupdate software. Software itu biasanya digunakan untuk antivirus. Jangan sampai kita masih menggunakan antivirus yang 2010, antivirus yang 2012, sedangkan sekarang sudah tahun 2020 karena perkembangan virus sangatlah cepat. Lalu pekerjaan yang rutin dari network maintenance pun ada juga untuk melakukan monitoring terhadap performa ataupun kinerja di dalam jaringan yang sedang digunakan, jaringan yang sedang berjalan. Selanjutnya tentang dokumentasi network, dokumentasi dalam sebuah jaringan, yaitu digunakan untuk melakukan pencatatan
ataupun pendokumentasian di dalam jaringan diperlukan untuk apa? Untuk proses pemeliharaan jaringan. Jadi kita bisa tahu nih, oh switch di lantai 3 itu dari tahun 2010. Oh, pantesan nge-lag mulu. Mungkin perangkat tersebut telah hang karena setelah termakan usia. Bisa kita ganti. Namun ketika kita tidak ada pendokumentasiannya, kita bingung ini perangkat dari kapan, kok nggak hang mulu. Apakah ada salah konfigurasi atau emang perangkat tersebut sudah dimakan usia. Jadi pendokumentasian sangatlah penting. Selain untuk mengetahui spesifikasi hardware ataupun software yang pernah kita gunakan, ataupun untuk melihat spesifikasi identitas perangkat-perangkat yang kita gunakan saat ini. Jadi pendokumentasian itu merupakan menjadi hal yang penting. Cisco memberikan saran terkait pendokumentasiannya, beberapa poin yang harus dilakukan ketika ingin melakukan pendokumentasian di dalam jaringan. Yang pertama adalah diagram topologi. Jadi kita melihat dokumentasi, kalau kita bilang skema jaringan. Jadi ada skema jaringan, ada berapa komputer, berapa switch, berapa router, serta spesifikasi IP address yang digunakan. Interface-nya berapa, mau terhubung dari komputer ke switch menggunakan port apa, wifi-nya apa, switch-nya merek apa, kapasitasnya berapa. Jadi kita buat seperti real. Ada baik diagram seperti logika ataupun fisik. Jadi skema jaringan. Selanjutnya ada pula daftar interkoneksi berupa daftar port switch yang terhubung dengan server tertentu. Jalur-jalur port diberikan ID tertentu, biasanya daftar dibuat dalam bentuk spreadsheet. Nah, jadi yang tadi sempat saya bilang, kita harus mengetahui switch port 1 terhubung dengan mana, switch port 2 terhubung dengan mana, switch port 3 terhubung dengan kemana. Ketika kita pendokumentasinya kurang, bisa kita memberi label pada switchnya tuh. Pada kabel yang terhubung dengan switch, kita beri label deh. Oh, ke lantai 3, oh ke lantai 4, oh ke lantai 5. Jadi kabelnya yang kita beli label. Jadi pendokumentasiannya langsung di fisikalnya. Ada beberapa dokumentasi yang harus kita lakukan. Sebaiknya bukan di dalam fisikalnya langsung kita beri label. Karena kenapa? Karena takutnya ada yang iseng masuk ke ruangan server untuk melakukan putar-putar kabel iseng. Biasanya juga ada pula daftar inventory perangkat network, daftar IP address, tabel IP address berarti spesifikasi IP address, dokumentasi konfigurasi yang pernah dibuat ataupun yang telah diubah, berarti ada history konfigurasi yang pernah kita gunakan, dokumentasi jaringan berjalan, serta troubleshooting ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini, serta bagaimana untuk memecahkan troubleshooting yang terjadi saat ini untuk menerapkan jaringan yang lebih baik seperti jaringan usulan. Ini contoh dokumentasi network sebuah sekolah, dapat dilihat pada situs ini. Cuma tadi saya sempat coba klik situsnya, ternyata situs ini tidak redirect, entah filenya sudah tidak terbuka atau seperti apa. Mungkin teman-teman nanti bisa klik sendiri. Tadi saya sempat klik tapi tidak redirect. Nah, selanjutnya dokumentasi network 4. Dokumentasi network juga dapat dibuat secara online, baik dari offline pada data kita, topologinya, spesifikasi hardware, software, spesifikasi IP address, serta ada juga yang di online. Situs Wikipedia, contohnya itu adalah ensiklopedia berbasis internet. Wiki dapat dimanfaatkan untuk keperluan dokumentasi di dalam sebuah jaringan. Pengguna dapat melakukan update secara otomatis. Sudah banyak orang-orang melakukan pendokumentasian jaringan. Contoh saja salah satu vendor melakukan pendokumentasian tutorial di wiki-nya dia sendiri. Ada juga di Trouble Ticket Report System, suatu sistem yang merupakan gabungan fungsi dari recording, tracking, sampai ke aktif trouble report yang dapat dikelompokkan sebagai aplikasi helpdesk, aplikasi pembantu. Jadi mungkin sama seperti sebuah komunitas ketika ada trouble. Contoh aplikasi macam ini adalah RT ataupun Bookzilla. Jadi situ ada sebuah komunitas untuk menyelesaikan sebuah trouble-trouble yang sering terjadi ataupun yang umum terjadi. Nah, network monitoring selanjutnya adalah network monitoring memiliki peranan penting
di dalam melakukan proses pemantauan kondisi jaringan saat ini, memperoleh laporan statistik kinerja jaringan, memperkirakan apakah ada perangkat yang perlu diganti, ditambah ataupun ditiadakan. Jadi network monitoring kita bisa melihat, saya menaruh 10 titik akses point di dalam wilayah saya. Saya mempunyai contoh wilayah 1 hektar, sebar 10 titik. Ternyata akses point paling banyak adanya di tengah-tengah taman yang sering digunakan. Akses point yang dekat parkiran tidak laku, tidak ataupun penggunanya sedikit. Maka akses point tersebut bisa saya tarik saja, saya pindahkan untuk ke tengah-tengah taman, ataupun saya pindahkan untuk lebih dekat ke taman karena pengguna lebih banyak di dekat taman dibanding di parkiran. Beberapa contoh aplikasi untuk melakukan network monitoring ada Nagios yang bisa kita cek ataupun kita download di nagios.org. Ada Kakti di kakti.net, ada Nino, ada MRTG. Contoh aplikasi network monitoring yang komersial berarti yang berbayar ada Tivoli, Pister, Nagios XL. Nah, ini beberapa software yang bisa kita gunakan untuk melakukan monitoring di dalam sebuah jaringan. Nah, ini contoh screenshot dari software Nagios. Informasi yang kita dapat ketika kita menggunakan software Nagios ini adalah kita bisa melihat source-nya. Dia saat jam berapa melakukan akses dan ke mana, menggunakan port apa. Di sini akan terlihat log-lognya. Jadi seperti rekam jejak. Kita akan mengetahui siapa sedang membuka apa, jam berapa, apa yang dibuka. Ini adalah salah satu software yang digunakan untuk melakukan monitoring. Untuk Nino pun juga sama, cuma dia lebih spesifik karena ada statusnya, ada device-nya. Ini perangkat A yang sedang login, ini perangkat B yang sedang login. Ada device-nya, status view, apa yang dia buka. Kita bisa melakukan monitoring, dia membuka apa, melalui IP berapa, sampai ada eventnya, berapa lama dia mengakses ke dalam YouTube contohnya, dan membuat sebuah report. Nah, sedangkan untuk network monitoring MRTG ini biasanya digunakan untuk melihat kapasitas bandwidth, log bandwidthnya, 1 hari, bisa untuk per minggu, per tahun, di tampilan, dan bahkan bisa untuk dipantau secara real time, secara langsung. Real time nih bandwidth ternyata kena 10 mega, siapa yang akses 10 mega, Firmansyah, maka bisa kita limitkan bandwidthnya. Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Berarti ada data center yang mengumpulkan semua berkas-berkas kita. Dan sekarang bisa sudah masuk ke cloud ya. Cloud untuk menyimpan data-data yang penting. Ada beberapa, salah satu perusahaan di Jakarta juga yang menyediakan rack server untuk data center. Perlu disebutkan nama perusahaannya. Ada perusahaan di Jakarta yang melakukan penyewaan rack server untuk data center kantor. Data center memiliki fasilitas yang mencakup cakup daya redundansi ataupun cadangan untuk backup, koneksi komunikasi data redundan, pengontrolan lingkungan, pencegahan bahaya kebakaran. Jadi dipastikan data itu disimpan di tempat yang aman, datanya maupun perangkatnya. Karena ada juga, jangan sampai kita membuat data center di dalam sebuah ruangan yang ruangannya pengap, maka data center kita akan menjadi ngeheng. Berarti data center kita harus memiliki ruangan yang begitu dingin. Yang pertama. Yang kedua, hak akses untuk masuk ke dalam data center itu harus kita batasi. Nggak semua orang bisa melakukan akses ke dalam data center tersebut. Dulu kalau nggak salah tahun 2012, saya untuk masuk ke data center itu menggunakan fingerprint. Nah, fingerprintnya pun juga bukan fingerprint sembarang orang, tapi menggunakan fingerprint network administrator di sana. Hanya 1 orang yang didaftarkan per 8 jam. Jadi ketika 8 jam shiftnya sudah berubah, maka yang bisa akses ada orang yang selanjutnya. Dibuat seaman mungkin. Itu salah satu kantor, lokasinya di dekat Monas. Nah, selanjutnya data center yang kedua. Sebelum data center dibangun, maka desain dan perencanaan data center harus mempertimbangkan beberapa aspek
lokasi yang aman, memenuhi standar. Jadi ada semacam SOP bagaimana ketika kita ingin membangun sebuah data center. Ada standarnya, ada SOP-nya, standar prosedur perawatannya, standar rencana pemulihan dan mitigasi bencana, standar jaminan kelangsungan bisnis. Jadi ada rancangan ataupun ada SOP yang harus dipertimbangkan ketika kita mengimplementasikan data center. Selanjutnya, secara umum data center terbagi dua berdasarkan fungsinya, yaitu fungsi internet data center berarti sekarang sudah larinya ke cloud ya. Biasanya hanya dioperasikan untuk kebutuhan ISP. Sekarang cloud sudah banyak digunakan, bahkan personal pun juga sudah bisa berlangganan cloud. Ada juga corporate data center, dimiliki suatu korporasi ataupun institusi untuk merumuskan proses bisnisnya. Kalau yang paling gampang, kenapa dari saya bilang cloud? Data center itu dibilang paling gampang, contohnya adalah Google Drive. Itu kita disediakan kurang lebih berapa giga ya? 50 giga untuk melakukan penyimpanan. Bayangkan kita hanya mempunyai 2 email, 3 email, berarti kita dikasih kesempatan untuk 150 giga kalau 1 giga per akunnya. Contoh data center yang digunakan, ini data center di Amerika, di Utah Valley, yang digunakan oleh Apple, Facebook, Microsoft, Google, Yahoo, YouTube, Skype, OIL, dan lain-lain. Ini data centernya. Data center yang digunakan untuk menyimpan data-data kantor-kantor besar di Amerika. Ini contohnya lagi data center, mobile data center yang berjalan. Berarti data center ini bisa kemana-mana. Layout ini sebuah standar dari pembuatan ruangan data center. Jadi kita buat desainnya dulu, ada layoutnya, ada tempat test labnya, administrasinya, ada untuk lapisan jaringannya, lapisan keamanannya, lapisan pendinginnya. Jadi ada standarisasi yang digunakan untuk membangun sebuah data center, nggak sembarangan. Selanjutnya, ini gambaran simulasi tentang data center secara global. Jadi data center itu bisa diakses oleh siapapun, baik dari Amerika Utara, Amerika Selatan, data center di Eropa, data center di Australia, di Asia. Semuanya bisa saling sinkronisasi ketika kita sudah memasukkan ke dalam data center. Hal yang paling gampang adalah kita bisa mengakses Facebook dimanapun, kita bisa mengakses Google dimanapun. Data center yang keempat ataupun yang selanjutnya adalah servis utama yang secara umum diberikan oleh data center adalah bisnis continuous infrastruktur ataupun infrastruktur yang menjamin kelangsungan bisnis. Jadi data center ini mampu melakukan penjaminan terhadap keamanan bisnis ataupun data-data kita. Teman-teman bisa coba buka sebuah web sertifikasi dari keamanan data center ini, ada web Fortinet. Teman-teman bisa mencoba belajar untuk melakukan sertifikasi di Fortinet untuk berbasis keamanan data center ini. Ini ada di Fortinet. Di sini infrastruktur keamanan data center ini juga masih ada di Fortinet. CyberArk pun juga ada. Kalian bisa cari di CyberArk ataupun di Fortinet yang mempelajari bagaimana keamanan di dalam infrastruktur data center ini. Nanti akan saya coba berikan linknya, link yang digunakan untuk sertifikasi Fortinet ataupun CyberArk. Sertifikasinya gratis. Insya Allah dapat kalian gunakan dan bermanfaat. Ataupun ada juga dari sertifikasi CSN ya, Cyber Security. Nah, ini data center bisa digunakan juga untuk aplikasi, optimalisasi terhadap aplikasi kita, serta infrastruktur IP address di dalam jaringan kita. Jadi bisa menghubungkan beberapa IP address di sini. Servis utama data center adalah servis yang disediakan pada layer 2 dan layer 3, berarti dari switch hingga ke router. Isu ini memperhatikan terkait layer 2 dihubungkan dengan server. Jadi ada hierarkinya ataupun ada urutan-urutan yang akan digunakan ketika kita bermain di data center. Jadi nggak bisa sembarangan menghubungkan layer 2 dengan layer 3. Data link dengan lapisan network. Serta data center dipastikan juga menyediakan penyimpanan. Data center juga digunakan sebagai pusat
penyimpanan data yang diakses oleh seluruh klien, pasti dengan kapasitas yang besar. Lalu kriteria dari data center ini available, scalability, dan fleksibel. Jadi kalau bisa ya segera kalian coba untuk melakukan akses ke dalam website Fortinet ataupun CyberArk untuk belajar sertifikasi tentang keamanan cyber security. Khususnya data center nih ada 2. Fortinet ada 2 course, CyberArk itu ada 2 atau 3 saya lupa. Itu free semua. Ada ICSA apa ICSI itu dulu sempat gratis dari 500 euro, sekarang sudah berbayar. Lalu kriteria data center selanjutnya adalah pasti menjamin keamanan. Jadi keamanan dia bisa melapisi peripheralnya, keamanannya. Data center menyimpan berbagai aset perusahaan yang berharga. Karena ketika tidak aman, perusahaan pasti akan mengalami kerugian. Oleh karena sistem keamanan dibuat seketat mungkin, baik pengamanan secara fisik maupun keamanan non fisik. Jadi ada privilege yang akan diberikan akses ataupun yang ditolak. Jadi monitoringnya banyak di sana. Data center yang selanjutnya adalah sebuah data center memiliki kelas atau tingkatan yang disebut dengan tier. Jadi ada level-levelnya. Ada level-level untuk data center ini, lembaga yang membuat spesifikasi tier untuk data center, itu TIA, Telecommunication Industry Association. Itu adalah sebuah standarisasi dari industri. Dia telah diakreditasi oleh ANSI, American National Standard Institute, berarti sudah ada legalitasnya, sudah ada standar yang mengakuinya. Apa yang dimaksud dengan itu? Pada tahun 2005, dia mempublikasi ANSI TIA 942. 942 itu apa? Yaitu telekomunikasi infrastruktur standar for data center yang mendefinisikan menjadi 4 tingkatan dari data center. Yang pertama, ada tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Tier 1 itu available, kemampuannya dia lumayan rentan. Ini tabelnya biar bisa lebih mudah ya, tabel dari tier data center. Tier pertama dia masih rentan, tier kedua agak rentan, tier ketiga tidak rentan, dan tier 4 dia aman. Tier pertama dia no redundancy, tier kedua dia masih single tapi sudah berarah ke redundancy, tier ketiga dia sudah redundancy, ke tier 4 sudah menggunakan multiple redundancy. Nah, ini ada tier-tier standarisasi dari data center. Tabelnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.